Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan menyediakan wadah yang setara bagi para pemimpin negara untuk membahas isu-isu dunia yang paling mendesak, seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Namun sebuah laporan dari lembaga amal Oxfam mengatakan bahwa pertemuan tahunan ini dibayangi oleh apa yang disebutnya sebagai oligarki global, yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar dan super kaya. They're shaping the rules in their favor. And they're doing so at the expense of ordinary people, and that in turn is fueling inequality within and between countries. Analisa Oxfam mengungkap bahwa kita hidup di era ketidaksetaraan global yang ekstrim, di mana 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak harta daripada 95% seluruh umat manusia. We live in a world in which mega corporations, so many of them are paying next to or little to no tax, basically. Brasil, yang saat ini menjabat sebagai ketua G20, ingin memberlakukan pajak minimum 2% bagi para miliarder terkaya di dunia, yang diklaim dapat mengumpulkan hingga 250 miliar dolar. Usulan Brasil ini didukung oleh negara-negara anggota G20 lainnya seperti Afrika Selatan, Spanyol, dan Prancis, serta didukung organisasi nirlaba seperti Oxfam. Namun, usulan ini ditentang oleh Amerika Serikat yang menyebut bahwa sebuah kesepakatan global terlalu rumit. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyampaikan alasan tersebut pada pertemuan G20 di bulan Juli. Tax policy is very difficult to coordinate globally, and we don't see a need or really think it's desirable to try to negotiate a global agreement on that. We think that all countries should make sure that their taxation systems are fair and progressive. Oxfam mengatakan bahwa pendapatan pajak di negara-negara berkembang semakin banyak dihabiskan untuk membayar utang kepada kreditor swasta seperti bank dan hedge fund atau dana lindung nilai. Sementara itu, Oxfam juga menuduh perusahaan-perusahaan farmasi besar membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual untuk menguntungkan para pemegang saham mereka. Lembaga amal ini mengatakan bahwa hal tersebut membuat negara-negara miskin kesulitan mengakses vaksin virus corona, meskipun miliaran dana pemerintah digunakan untuk mengembangkannya. That's the money that, we put into our tax systems to be able to get there. In fact, decades of investment went into getting mRNA in the first place. Menanggapi VOA, Pfizer mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah menawarkan vaksin virus corona secara gratis kepada negara-negara miskin. Namun banyak negara kaya yang bergerak lebih cepat untuk membeli dosis yang tersedia. Pimpinan Pfizer juga memperingatkan bahwa kehilangan hak kekayaan intelektual akan membuat orang lain enggan mengambil risiko finansial yang besar dalam mengembangkan vaksin semacam itu. Pandangan ini juga diamini oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar lainnya. Dari New York, demikian laporan tim VOA.